Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur atau modul-modul yang ada di MGA Commerce. Pertama itu ada Omni Penjualan. Omni Penjualan ini adalah tempat dimana untuk menghubungkan WooCommerce dengan MGA Commerce. Dan ada beberapa fitur yang lain seperti point of sale dan toko online. Nah, di sini kita berfokus kepada WooCommerce, dan apabila punya toko offline, kita bisa menggunakan POS atau point of sale. Gitu. Nah, di sini untuk mengatur integrasinya WooCommerce dengan MGA Commerce adalah dengan klik mengatur saluran. Lalu di sini klik menambahkan. Nah, nanti kunci secret yang ada di WooCommerce atau REST API-nya dimasukkan kepada MGA Commerce untuk menghubungkannya gitu. Dan di sini ada beberapa yang nanti ketika sudah terhubung ada pemesanan, terus kita punya diskon, kita bisa masukkan di sini. Dan juga ada POS, yaitu kalau kita berjualan offline. Nah, di sini nanti ada produknya, terus nanti untuk transaksinya di sebelah sini, terus di sini juga untuk scan barcode dan lain-lain seperti itu. Lalu poin kedua ada akuntansi. Fungsi akuntansi ini adalah sebagai untuk menghitung modal, terus menghitung modal dan menghitung keuntungan gitu. Jadi laba rugi dan laba untung gitu. Dan di sini pun transaksi yang ada di apapun transaksi yang kita lakukan menggunakan MGA Commerce, itu semua akan terekam di fitur akuntansi ini. Contoh, MGA Commerce sudah terhubung dengan WooCommerce dan atau terhubung dengan toko online kita. Lalu ada banyak transaksi yang masuk menggunakan toko online-nya. Nah, nanti transaksi itu akan semua terekam di fitur akuntansi, seperti nanti ada pembelian, terus modalnya berapa, keuntungannya berapa, terus misalkan kita ada rekonsiliasi dan lain-lain, semua akan masuk semua di sini gitu. Dan akuntansi ini sudah standar dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Lalu di sini ada fitur penjualan. Penjualan ini untuk fitur penjualan kayak untuk merekam juga sama. Bedanya adalah dia lebih ke faktur gitu. Jadi untuk rekam faktur ada di menu penjualan ini gitu. Nanti ketika nanti ada penjualan, nanti akan timbul faktur. Nah, faktur ini yang akan mendata gitu. Nanti akan muncul di sini. Pengeluaran juga seberapa besar kita sudah, ini sebagai untuk merekam pengeluaran gitu kan, kayak nanti ada kwitansinya, fakturnya, terus nama kliennya siapa, seperti itu. Inventaris ini lebih tepatnya ke inventory atau warehouse ya gitu. Jadi misalkan kita punya gudang ada 3, nanti tinggal kita input gudangnya di sini, 3 gudangnya, nanti itemnya apa aja di setiap gudangnya, apa aja setiap, nanti semua terekam dengan rapi di sini. Jadi di menu inventory atau warehouse ini akan tersusun dengan rapi dan sudah termasuk dengan stock name juga. Nanti misal setiap ada pembelian nanti akan stok bertambah, terus ada penjualan stok berkurang, seperti itu. Nah, di sini ada menu tugas. Tugas ini lebih tempatnya untuk
untuk memaksimalkan pekerjaan staff atau toko online ya. Jadi kita bisa membuat deadline atau membuat working susunan hari ini kita mau ngapain aja. Setelah pagi kita mau ngapain, siang kita mau ngapain, sore kita mau ngapain, malam mau ngapain. Jadi semua akan terlihat progres setiap hari itu meningkat atau menurun seperti itu. Ini akan memaksimalkan kinerja toko online. Bagus untuk perkembangan toko online yang baru berkembang gitu. Lalu di sini ada menu landing page. Nah, landing page ini untuk membuat website atau membuat toko online atau membuat form promosi itu kayak seperti landing page seperti biasanya gitu. Di sini juga ada sudah ditambahkan fitur landing page. Kalau misalkan capek nih, malas bolak-balik dari WordPress ke MGA gitu kan, kita sudah ada fitur landing page. Jadi cuman bikin cukup membuat landing page ini untuk mendapatkan lead customer atau untuk mendapatkan database customer yang nantinya database customer akan masuk di menu prospek. Nah, nanti menu prospek ini nanti kan kita dapat tuh nama pelanggan siapa, alamatnya di mana, terus nomor teleponnya berapa gitu kan. Nah, nanti itu bisa kita promosikan produk-produk terbaru atau promosi-promosi diskon terbaru ke mereka dengan cara menggunakan WhatsApp marketing, ataupun kalau misalkan database mereka mempunyai sosial media, kita bisa menggunakan sosial media marketing. Kalau untuk WhatsApp marketing kita punya yang namanya Teachplay, dan kalau sosial media marketing kita punya namanya Fuscale. Dan kelebihan Teachplay itu adalah dia bisa pesan secara instan, dan kedua bisa pesan secara terjadwal. Dan di situ juga fitur ketiga adalah kita bisa menggunakan chatbotnya gitu. Dan untuk Fuscale kita juga sama, kita bisa post secara instan, post secara schedule, dan maupun itu di grup ataupun di fanspage gitu, seperti itu. Nah, di sini ada menu terakhir yaitu menu laporan. Nah, di sini ada menu laporan penjualan, reportnya seperti apa, nanti bisa kita download, yaitu kita bisa ekspor ya. Jadi kita bisa lihat selama 1 bulan ini kita naik apa turun gitu kan, terus pengeluarannya berapa, naik apa turun juga pengeluaran, terus versus pendapatan kita rugi atau untung, terus prospek berapa sih yang kita dapat dari prospek itu gitu, seperti itu. Mungkin itu aja ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung masuk ke MGA Commerce, nanti diklik WhatsApp sini, itu sudah terhubung dengan tim support, atau bisa melihat dari panduan dasar apabila bingung cara penggunaannya dan lain-lain. Di sini sudah dijelaskan menggunakan video, ataupun membuat tiket bantuan gitu. Bantuan di sini tinggal kirim tiket baru, tulis permasalahan yang ingin diselesaikan. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.